Oke, nah saya lanjutkan untuk yang pertama ya, yaitu tentang introduction. Nah, mungkin kita perlu sedikit ngobrol-ngobrol di diskusi ini. Kenapa sih sistem analisis dan desain itu penting? Apa pentingnya sebuah desain? Gitu. Kalau kita bangun sebuah rumah, itu banyak yang dibangun aja dan jadi gitu. Tapi ada yang harus dirancang dengan arsitektur sendiri, ngundang arsitek, ya, bayar arsitek dan sebagainya, supaya rumahnya jadi gitu. Tapi ada juga yang bangun rumah asal bangun aja jadi juga gitu. Nah, kira-kira menurut teman-teman apa sih pentingnya sebuah desain itu sebelum mengimplementasi itu? Boleh nggak kita membuat sistem tanpa didesain terlebih dahulu? Karena kadang-kadang, nah mungkin pertanyaan juga kembali ke teman-teman. Kalau membuat program, Mas tolong buatin program ini deh, program X deh. Kira-kira teman-teman langsung buat atau harus desain dulu? Nah, itu Desain, mungkin Tanya dulu, Pak. diskusi kita. Saya minta pendapat dari teman-teman, paling tidak ada 3 atau 4 orang yang mau urun pendapat, silahkan. Oke, betul Pak. Oh ya, gimana Mas Kamto? Menurut Mas Kamto? Kalau menurut saya sih kita mesti analisa kebutuhannya dulu Pak dari suatu sistem. Ini pengennya apa? Setelah kita analisa kebutuhannya, baru kita rancang Pak. Desain dulu sistemnya seperti apa. Oke, nah kenapa seperti itu maksud saya? Kalau langsung dibangun aja kira-kira bisa nggak gitu? Bisa Pak, tapi nanti output yang kita inginkan tuh tidak sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Kebanyakan seperti itu sih Pak. Oke, baik. Oke, gitu ya Mas Kamto ya. Jadi memang harus dirancang supaya outputnya sesuai dengan yang dibutuhkan. Betul Pak. Oke, ada yang lain yang mau menjawab juga? Kalau dari saya untuk kebutuhan BCM Pak, Business Continuity Management. Jadi ketika sebuah program terdokumentasi dengan baik, maka proses handover jika orang itu ada yang resign ataupun pindah PIC dari sistem itu tersebut, maka dokumentasinya bisa diberikan dengan baik. Oke, terima kasih Mas Medi. Ya, jadi lebih ke BCM ya, lebih ke kebutuhan dokumentasi dan sebagainya. Karena memang banyak kasus yang sistem sudah dibangun, bagus-bagus, lalu programmernya pergi, nggak ada yang ngurusi, sistemnya ikut juga mati gitu. Nah, maka perlu dokumentasi supaya sistem itu bisa di take over orang lain dengan baik. Kira-kira begitu ya Mas Medi ya. Oke, ada yang lain lagi kira-kira? Silakan. Pak Teguh. Ya, Mas Ahmad. Halo. Ini perlunya sistem analis dan desain pertama dari sisi efektivitas karena setiap proyek pasti ada deadline ya. Oke. Sekian waktu harus selesai, maka dibutuhkanlah analisis dan desainnya. Tanpa itu mustahil akan tercapai sesuai dengan batas waktu yang sudah ditentukan. Itu salah satunya, Pak Teguh. Oke. Baik, jadi lebih ke untuk efisiensi dan efektivitas ya Pak Soderi ya. Saya sudah ketemu 3 sudut pandang nih. Yang pertama, supaya outputnya sesuai dengan yang diinginkan user tadi, Pak. Yang pertama tadi. Yang kedua, Mas Medi tadi untuk kebutuhan dokumentasi supaya take over antar ini bisa lebih mudah begitu. Oke. Kemudian yang ketiga dari Pak Soderi terkait dengan efektivitas. Ya, apalagi kalau ada deadline itu penting banget gitu. Ada lagi yang lain nggak? Yang dari perspektif lain? Budgeting Pak, ruang lingkup. Kalau kita nggak desain nanti budgetnya nggak sesuai. Terlalu luas pada saat implementasi, tidak ada desain, tidak ada mock-up, susah nanti Pak. Oke, siap. Baik. Jadi biasanya untuk pengukuran ruang lingkup, untuk pengukuran budget gitu ya. Nah ini juga penting, ruang lingkup dan budget ini. Kadang-kadang kita mau membangun sebuah software ditanya, ini harganya berapa misalnya. Nah, ketika ditanya harga berapa, bagaimana kita membreakdown? Biasanya dilihat ruang lingkupnya, biasanya dilihat modul-modul yang dikembangkan dan sebagainya. Ada beberapa metode memang. Nah, kalau tanpa desain, sepertinya akan kesulitan untuk menerapkan itu, kan seperti itu.
Baik, ada yang punya pengalaman nggak membuat software tapi sering tanpa desain gitu? Apalagi yang tadi ada yang software host tadi siapa ya? Medi programmer tuh Pak. Nah, Mas Medi. Oh, Mas Medi tadi ya, makanya sudah bicara tentang take over program dan sebagainya karena memang real pengalamannya seperti itu. Nah, ini satu gambaran untuk memberikan gambaran kepada kita kenapa kok perlu sistem analisis dan desain. Supaya setiap unsur di dalam proyek itu memiliki kesamaan pandangan. Ya. Kalau kita merancang, misalnya merancang sebuah katakanlah di sini, contoh di sini sebuah model ayunan begitu ya. Jangan sampai customer menjelaskannya beda, project leader memahaminya berbeda, ya, sistem analis memahaminya berbeda lagi, nanti programmer nulisnya juga beda lagi begitu. Ya, nanti bisnis konsultan mendeskripsikan berbeda lagi gitu. Ya, jadi tujuan utama dari adanya sistem analisis and design tadi adalah untuk kesamaan pandangan begitu, supaya setiap aspek di dalam proyek itu memiliki cara pandang yang sama. Sistem analis memegang peran sentral karena dia menjadi jembatan penghubung antara semua partisipan di dalam pengembangan sistem. Ya, seperti kita lihat partisipan itu banyak sekali, ya, ada dari sisi organisasi, dari sisi perusahaan, ada manajer misalnya, ada user, kemudian juga ada stakeholder yang lain, kemudian juga pihak eksternal misalnya ada vendor dan supplier yang terhubung dengan perusahaan tersebut, tapi yang mungkin terkait dengan sistem juga harus dijembatani kebutuhannya, terutama untuk kebutuhan perusahaan ya. Kemudian dia juga menjembatani dengan tim teknisnya, dengan programmer maupun dengan technical spesialis. Jadi di sini bisa dikatakan bahwa sistem analis memegang peran sentral karena menjadi jembatan penghubung antar semua partisipan di dalam pengembangan sistem. Nah, itu. Nah, sistem analis juga disebut sebagai agent of change, ya. Dia sebagai agen perubahan. Dia yang menjembatani atau bahkan yang memotivasi pihak-pihak yang terkait untuk menggunakan sistem ini. Berarti kadang-kadang di dalam kita mengimplementasikan sebuah sistem baru, ada penolakan-penolakan dari beberapa pihak. Mungkin mereka yang sudah nyaman terhadap sistem lama, mungkin mereka yang sudah merasa ideal dengan existing condition-nya, dengan kondisi existing-nya. Nah, sistem analis harus juga berfungsi sebagai agen perubahan. Harus bisa menjelaskan ke semua pihak bahwa sistem yang akan dibangun itu tentu memberikan dampak yang lebih baik ke depannya. Nah, ini tugas berat dari sistem analis. Satu sebagai jembatan penghubung, yang kedua sebagai agent of change, sebagai agen perubahan dari adanya sebuah pengembangan sistem baru. Banyak sekali mereka yang sudah nyaman dengan sistem yang lama. Wah, dengan sistem seperti ini aja jalan kok. Kenapa harus dirubah misalnya? Tetapi sistem analis harus bisa menjelaskan bahwa perubahan sistem itu akan berdampak yang positif untuk perusahaan, itu saja. Itu tugas berat dari sistem analis.